Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Renilis Angelina Jeman dari Prodi Farmasi kelas C semester 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum kimia analisis tentang uji pemijaran. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian tentang uji pemijaran. Pemijaran adalah tes yang dilakukan untuk mengetahui apakah bahan yang digunakan berisi zat organik atau zat anorganik. Pemijaran merupakan teknik yang dilakukan dengan cara membakar peralatan yang digunakan hingga membara. Peralatan yang dapat disterilisasi menggunakan teknik pemijaran adalah peralatan berbahan logam seperti jarum OC, ujung pinset, dan ujung spatula. Yang kedua, tujuan dari uji pemijaran tersebut yaitu untuk mengetahui apakah bahan yang digunakan tersebut berisi zat organik atau zat anorganik. Lalu yang berikut prinsip uji pemijaran, yaitu pemeriksaan pendahuluan terhadap beberapa senyawa berdasarkan uji pemijaran. Pemeriksaan pendahuluan meliputi tes organoleptis, tes pemijaran, tes pengisi, bentuk, sediaan, dan isolasi zat aktif dari suatu contoh zat atau obat. Pemeriksaan ini merupakan informasi penting yang menunjang dalam langkah identifikasi selanjutnya. Selanjutnya masuk pada alat dan bahan. Alat yang digunakan yang pertama, Bunsen burner, cawan porselin, penjepit kayu, pinset besi, rak tabung, tabung reaksi Pyrex, batang pengaduk, kawat nikrom atau platina, sendok tanduk, pipet, dan kaca orloji dan sikat tabung. Lalu bahan yang digunakan yang pertama CaCl2+, BaCl2+, NaCl, CuSO4, FeSO4, FeCl3, MnSO4, NaNO3+, NH4, Cl, Aquades, reagen HCl encer, HCl pekat, H2SO encer, H2SO4 pekat, tisu. Yang berikut kita masuk pada prosedur kerja uji pemijaran. Yang pertama, uji reagen H2SO4 pekat dan HCl pekat, yaitu dengan pengerjaannya siapkan alat dan bahan, larutkan sampel dengan Aquades, tambahkan reagen pekat secara perlahan melalui dinding tabung reaksi, lalu amati perubahan yang terjadi dan ambil gambar dari hasil uji. Yang kedua, uji reagen H2SO dan HCl dilutes, yaitu prosedur kerjanya siapkan alat dan bahan. Yang kedua, larutkan sampel dengan Aquades. Yang ketiga, tambahkan reagen asam encer. Yang keempat, amati perubahan yang terjadi. Dan yang kelima, ambil gambar dari hasil uji. Lalu yang ketiga, uji ion amonium. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, ambil 100 mg sampel, lalu tambahkan larutan NaOH, lalu didihkan dan periksa keberadaan amonia dengan menggunakan kertas litmus dan kertas saring yang telah dibasahi dengan HgNO3 atau merkuri nitrat atau kertas asam tanat atau tambah AgNO3. Lalu yang terakhir kita masuk pada hasil uji pemijaran. Yang pertama, sampel NaCl, HCl encer bening, HCl pekat bening, H2SO4 encer bening, H2SO4 pekat bening, NaOH pekat bening, dan NaOH encer kuning pekat. Sampel yang kedua CaCl2, HCl-nya putih, HCl pekatnya putih, H2SO4 encernya putih, H2SO4 pekatnya putih, NaOH pekatnya putih, dan NaOH encernya putih. Sampel yang ketiga BaCl, HCl encernya putih, HCl pekatnya putih, dan H2SO4 encernya putih, H2SO4 pekatnya putih, NaOH pekatnya putih, NaOH encernya putih. Lalu sampel yang keempat adalah NaNO3, HCl encernya bening, HCl pekatnya bening, H2SO4 encer bening, H2SO4 pekat bening, NaOH pekat bening, dan NaOH encer bening. Lalu sampel yang kelima CuSO4, HCl encernya hijau, HCl pekatnya biru, H2SO4 encernya biru, H2SO4 pekatnya biru pudar, NaOH pekatnya biru, dan NaOH encer adalah biru tua. Yang berikut sampel yang keenam adalah FeSO4.
HCl encernya kuning merah, HCl pekatnya kuning pudar, H2SO4 encer kuning kecoklatan, H2SO4 pekat bening, NaOH pekat coklat, dan NaOH encer adalah biru tua. Sampel yang ketujuh FeCl2, HeCl encernya kuning, HCl pekat hijau, H2SO4 encer hijau, H2SO4 pekat merah bata, NaOH pekat coklat, dan NaOH encer coklat. Sampel yang berikut adalah NH4Cl. HCl encernya bening, HCl pekatnya bening, H2SO4 encernya bening, H2SO4 pekat bening, NaOH pekat bening, dan NaOH encernya bening. Lalu sampel yang terakhir MuSO4, HCl encernya bening, HCl pekat bening, H2SO4 encer bening, H2SO4 pekat bening, NaOH pekat bening, dan NaOH encer kuning keruh. Lalu yang terakhir masuk pada kesimpulan dari uji pemijaran tersebut, yaitu tes pemijaran adalah tes yang dilakukan untuk mengetahui apakah bahan yang digunakan tersebut berisi zat organik atau zat anorganik. Pemijaran tersebut dilakukan dengan cara membakar peralatan yang akan digunakan hingga membara. Peralatan yang dapat disterilisasi menggunakan teknik pemijaran adalah peralatan berbahan logam seperti jarum OC, ujung pinset, dan ujung spatula. Pada 9 percobaan yang sudah dilakukan dengan 3 reaksi, ada sampel yang mengalami perubahan warna, ada pula yang tidak mengalami perubahan warna dikarenakan adanya reaksi reduksi dan oksidasi. Sekian dari penjelasan saya mengenai uji pemijaran. Terima kasih dan selamat